Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Dalam membuka kegiatan pembelajaran, menurut Umar Syambasril tahun 2014, komponen-komponen membuka pembelajaran terdiri atas: pertama, menarik perhatian anak; kedua, menimbulkan motivasi; ketiga, memberikan acuan; keempat, membuat kaitan. Pagi adik-adik, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran di hari ini. Nah, untuk membuka pembelajaran di hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Enci undang semua untuk berdiri dengan sopan ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita sudah berdoa untuk membuka pembelajaran kita di hari ini. Dan saat ini Enci akan mengajarkan kepada adik-adik mengenai sudut. Coba disebutkan sekali lagi apa pembelajaran kita hari ini. Ya, benar sekali. Tema 8. Adik-adik bisa buka buku tema 8 dan membuka halaman 7. Nah, di sini ada penjelasan mengenai sudut. Nah, adik-adik, pembelajaran sudut kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Adik-adik dapat memahami mengenai sudut dan mengenal benda-benda di sekitar adik-adik yang membentuk sudut, serta anggota tubuh adik-adik, gerakan tubuh yang dapat membentuk sudut. Nah, Enci berharap ketika adik-adik selesai mempelajari ini, adik-adik dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, Enci selalu berharap adik-adik bisa rajin belajar, rajin berdoa, agar supaya adik-adik ke depan bisa berhasil. Nah, ketika adik-adik berhasil, semua itu tidak lepas dari kata belajar. Nah, belajar itu bagian dari kehidupan kita, dan belajar itu dapat dilakukan setiap hari. Nah, saat ini Enci akan mengambil daftar hadir. Semua duduk dengan sopan, dengan baik. Enci akan ambil daftar hadir. Alfa, Ayuni, hadir? Ya, hadir. Roy, Gisel, Geisha, Putri, Lovely, Reidelo, Prayer. Hadir semua? Ya, hadir semua. Saat ini pembelajaran akan dimulai. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran, atau kegiatan belajar mengajar dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pelajaran. Nah, komponen dalam menutup pembelajaran yaitu meninjau kembali atau review, mengevaluasi atau menilai, dan memberikan tindak lanjut. Adik-adik, tadi kita sudah mempelajari tentang sudut. Saat ini kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, perhatikan gambar di buku ini. Titik A ke C disebut ya ukuran sudut. Begitu juga dengan titik ya A ke B disebut ukuran sudut. Nah, adik-adik bisa lihat kalau ini disebut apa? Ya, benar, daerah sudut. Nah, Enci berharap adik-adik sudah memahami dan mengerti mengenai sudut, benda-benda di sekeliling adik-adik yang dapat membentuk sudut, dan anggota tubuh adik-adik yang dapat membentuk gerakan sudut. Nah, saat ini kita akan menutup pembelajaran. Untuk tugas silakan dikumpul, Enci akan memeriksanya. Dan kita akan menutup pembelajaran dengan doa. Doa dimulai.
berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Untuk adik-adik yang akan pulang, hati-hati di jalan. Jika ada orang yang lebih tua, lebih dewasa mengucapkan, ya benar, mengucapkan salam. Selamat siang. Dan kita bertemu lagi besok hari di jam yang sama, jam 8. Dah. Keterampilan bertanya di dalam pembelajaran. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat diurai menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata dasar tanya, yang berarti permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Menurut Brown, bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri peserta didik. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bertanya adalah stimulus efektif yang mendorong keterampilan berpikir bagi siswa. Nah, keterampilan berpikir itu berfungsi untuk merangsang kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik pada tingkat interaksi belajar yang mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan berpikir yang rendah ke tingkat berpikir yang tinggi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dan cara untuk bertanya. Keterampilan bertanya. Terdapat berbagai jenis keterampilan bertanya. Jenis pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan permintaan kepada peserta didik. Contohnya seperti ini. Bisakah kamu tenang? Suara ibu tidak terdengar. Nah, itu adalah kemampuan bertanya permintaan. Nah, selanjutnya pertanyaan retoritis atau rhetorical question. Nah, pertanyaan retoritis ialah pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh pihak pendidik. Hal itu diucapkan karena merupakan bagian dari salah satu teknik menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, seperti ini contohnya. Adik-adik, apakah kita perlu membangun ruangan? Nah, mengapa kita perlu mempelajari mengenai bangun ruang? Adik-adik, mengapa kita perlu mempelajari tentang sudut? Nah, itu merupakan pertanyaan retoritis. Nah, pertanyaan yang mengarah atau menuntun, promoting question. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arahan kepada peserta didik dalam proses berpikir. Dalam artian, jika peserta didik tidak dapat menjawab suatu pertanyaan atau salah dalam memberikan jawaban, maka pendidik mengajukan pertanyaan lanjutan guna untuk mengarahkan atau menuntun berpikir peserta didik sehingga dapat menentukan jawaban dari pertanyaan awal. Nah, misalnya seperti ini. Adik-adik, apa itu Pancasila? Pancasila ada dalam lagu. Nah, Pancasila titik-titik negara. Nah, apakah itu? Nah, itu adalah pertanyaan menuntun. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan menggali atau probing question. Maksudnya adalah pertanyaan lanjutan yang akan mendorong peserta didik untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Contohnya, nah, setelah adik-adik tahu kubus adalah 6 persegi, bagaimana adik-adik mencari luas dari kubus? Nah, itu merupakan pertanyaan yang menggali. Jenis-jenis keterampilan bertanya menurut taksonomi Bloom, yang pertama adalah pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan. Contohnya, ada berapa diagonal ruang dalam balok? Nah, disebut juga pertanyaan C1.
Selanjutnya adalah pertanyaan pemahaman. Pertanyaan ini menuntut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisir informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri atau mengimplementasikan atau membaca informasi yang dilukiskan melalui grafik atau kurva. Contohnya, jelaskan apa hubungan antara bangun datar dan bangun ruang. Nah, disebut juga pertanyaan C2. Selanjutnya adalah pertanyaan penerapan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterima pada suatu kasus. Nah, contohnya, berapa luas kubus jika panjang sisinya adalah 6? Disebut juga pertanyaan C3. Nah, pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis ialah pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti-bukti menarik, dan menarik kesimpulan. Contoh, setelah kita membicarakan bangun ruang yaitu balok dan kubus, mana kesimpulan yang kita dapat tarik anak-anak? Disebut juga itu dengan pernyataan atau pertanyaan C4. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan sintesa. Ciri dari pertanyaan sintesis atau sintesa adalah jawabannya yang benar, tidak tunggal, melainkan lebih dari satu, dan menghendaki peserta didik untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya. Pertanyaan ini menuntut peserta didik untuk memprediksi dan memecahkan masalah berdasarkan imajinasi. Contoh, apa perbedaan dan persamaan antara kubus dengan balok? Pertanyaan ini juga disebut dengan pertanyaan C5. Nah, dan yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi adalah pertanyaan yang menghendaki peserta didik untuk menjawab dengan cara memberikan penilaian atau pendapat terhadap sesuatu isu-isu yang ditampilkan. Misalnya, saya menampilkan kubus dan saya bertanya, adik-adik, bagaimana bentuk kubus ini dalam kehidupan sehari-hari? Demikianlah pertanyaan mengenai taksonomi Bloom. Nah, dari pembahasan mengenai teknik bertanya, saya dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan tadi adalah keterampilan adalah suatu keahlian dan bertanya adalah suatu ucapan yang meminta jawaban, sehingga kecakapan bertanya adalah suatu keahlian yang dapat mengajukan ucapan yang mengharapkan suatu jawaban. Dalam artian lain, keterampilan atau kecakapan bertanya adalah pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri peserta didik.